Shalom dan salam sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami angkat pujian dan syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Syukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah Engkau anugerahkan bagi kami, di mana ya Tuhan kami akan belajar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini dapat kami pahami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini diberikan satu tema, Kristus sebagai dasar rumah tangga. Kristus sebagai dasar rumah tangga. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ketika kita melihat sebuah bangunan, misalnya sebuah rumah, yang pertama kita lihat yaitu pasti yang kelihatan saja. Misalnya modelnya, tempatnya yang strategis, warnanya dan lain sebagainya. Tetapi tahukah kita bahwa kekuatan sebuah bangunan pertama-tama ditentukan bukan pada modelnya, bukan pada warnanya, bukan pula pada tempatnya yang strategis. Karena bangunan yang tempatnya strategis sekalipun, belum tentu pondasinya kuat. Jadi yang utama dari sebuah bangunan itu adalah pondasinya atau dasarnya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, seorang ahli bangunan atau arsitek sebelum membangun, hal yang paling utama diperhatikan yakni hal yang tidak kelihatan. Memperhatikan baik-baik dasarnya serta semua yang menjadi bagian yang tidak terlihat secara kasat mata. Dan untuk mendapatkan pondasi sebuah bangunan yang kuat dan kokoh, diperlukan waktu dan perencanaan yang matang serta kerja keras. Ketika kita akan membangun sebuah rumah, kita memikirkan apakah pondasinya kuat, apa saja yang menjadi kebutuhan dalam pembangunan tersebut. Bagi seorang pembangun rumah yang bijaksana, dia tidak hanya berpikir tentang rumah yang akan dibangunnya, tetapi juga akan memikirkan orang-orang yang akan tinggal di dalamnya. Sehingga rumah itu menjadi tempat berteduh yang aman dan nyaman bagi mereka yang akan tinggal di dalamnya. Meskipun diterpa hujan dan angin, bahkan badai sekalipun, tetapi bangunan itu tetap kokoh ketika dasarnya kuat.
Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sama halnya dengan membangun sebuah rumah tangga. Mereka yang membangun rumah tangga yang betul-betul dibangun di atas dasar firman Tuhan, meskipun banyak persoalan hidup yang dihadapi, namun saya tu baini magaratak, namun saya tu mani maganta, untuk mencobai keluarga kita, namun den suka duka yang dialami, untung dan malang di tengah-tengah keluarga, tetap bangunan itu atau rumah tangga itu kokoh jika dibangun di atas dasar firman Tuhan. Tetapi ketika orang membangun rumah tangga dengan dasar yang lain, misalnya karena kecantikan, kegantengan, jabatan, bahkan materi, yang tidak memikirkan jauh ke depan, maka hal kecil atau persoalan sedikit saja, rumah tangga itu akan roboh atau rusak, sehingga orang-orang dalam keluarga dapat merasakan akibatnya. Pernikahan itu bukan hanya satu hari saja, tetapi pernikahan itu satu kali seumur hidup. Oleh karena itu, sama seperti arsitek yang sebelum membangun rumah, melakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Demikian juga dalam hal membangun sebuah rumah tangga, harus melalui perencanaan yang matang, agar rumah tangga atau keluarga yang dibangun akan tetap kokoh. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mendirikan sebuah rumah tangga, jadikanlah Kristus dan firman-Nya sebagai dasar hidup, sehingga meskipun dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita menghadapi berbagai bentuk badai kehidupan, tetapi karena dasarnya kuat, maka rumah tangga atau keluarga tersebut akan tetap kokoh. Oleh karena itu, saudara yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita membangun rumah tangga dengan dasar firman Tuhan, dengan dasar yang kokoh yakni di dalam Yesus Kristus, sehingga rumah tangga itu akan tetap kokoh.